Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun innallaha syadidul iqab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashaddun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu wa man tarakal ilma min ajli anna sahibal ilmi faqir aw asgharu minhu sinnan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para sesepuh, tokoh masyarakat, para orang tua, para bapak hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua bisa hadir secara rutin di dalam majlis ini dalam rangka pengajian tentunya. Mudah-mudahan Allah cukupkan rezeki bagi kita semua, Allah berikan kesehatan, Allah jaga kesehatan kita semua, Allah berikan rahmat, ridho serta berkahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau sehingga bisa berharap untuk senantiasa mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pembahasan mabahis sholatul marid kaifa yusalli. Sebuah pertanyaan, sholatnya orang sakit itu bagaimana? Man kana maridan la yastati'u ay yusalli as-sholatal mafrudata. Seseorang atau siapa orang yang sakit, la yastati'u, dia tidak mampu, ayyusalliya, melaksanakan salat, as-salatal mafrudata, salat fardu, qaiman, sambil berdiri, shalla, maka dia salat, qa'idan, sambil duduk. Fa idza amkanahul qiyam, dan jika dia mampu berdiri, walaupun dia mampu berdiri, tapi apabila dia salatnya sambil berdiri lalu sakitnya bertambah, begitu. Fa idza amkanal qiyam, apabila dia mungkin berdiri, walakin yalzamu min qiyamihi hudusa maradin, namun apabila dia melakukan sholat sambil berdiri, maka pasti hudusa maradin, adanya penyakit baru, akhara, yang lain, au ziyadata maradihi, atau bertambah sakitnya, au ta'akhkhara shifaahu, atau kesembuhannya menjadi lama, falahu ayyusalliha qa'idan aidan, maka baginya tetap wajib melaksanakan salat qa'idan, sambil duduk. Wa idza kana maraduhu salisal bauli masalan, apabila dia sakitnya itu berupa keluarnya cairan dari bol tahu? Baul ya? Bol itu yang anus. Nah iya. Wa alima annahu, dan dia tahu sesungguhnya law shalla qaiman,
Apabila sholatnya sambil berdiri, nazala minhul baul, maka bolnya keluar, begitu maksudnya. Wa in shalla qa'idan, apabila dia sholatnya duduk, baqiya ala taharatihi, dia tetap tidak keluar bolnya, begitu maksudnya. Maka fa innahu yusalli aidan qa'idan, maka dalam kondisi itu dia sholatnya sambil duduk. Apabila berdiri, bolnya keluar, gitu. Itu apa? Di dalam anus itu ada gandulan-gandulan begitu, yang kecil-kecil. Nah itu bisa keluar, gitu maksudnya. Apabila sholatnya sambil berdiri, maka dia sholatnya sambil duduk, kan begitu. Apabila berdiri dia keluar, apabila duduk dia tidak, maka sholatnya sambil duduk. Wa kadzalika sahih alladhi alima bitajarrubatin aw ghairiha, dan begitu juga dia akan sembuh, dia mengetahui kesembuhannya, dan sangat banyak terjadi ketika sholatnya sambil berdiri dia terkena asabahu ighma au duar fi ra'sihi. Apabila sholatnya berdiri dia kepalanya puyeng, gitu maksudnya, atau ighma'i, dia menjadi penyakit ayannya kumat. Fa innahu yusalli min julus, maka dia sholat sambil duduk. Wa yajibu, dan wajib, itmamus sholati bi ruku'in wa sujudin fi jami'i ma taqaddam, wajib menyempurnakan sholatnya dengan rukuk dan sujud pada keseluruhannya. Wa idza ajaza 'anil qiyam istiqlalan, tetapi di dalam berdiri dia tidak bisa bebas. Walakinnahu yuqaddiru alaihi mustanadan, dia cuma bisa berdiri tapi nyender ala haitin, atas tembok, au aso, atau nyender ke pohon atau ke kayu, au nahwa dzalik, atau seumpamanya, ta'ayyana alaihi al-qiyam mustanadan, maka dia boleh berdiri tapi sambil nyender. Berdiri nyender, baca Fatihah, baca surah, gitu. Lalu rukuk seperti biasa dia bisa, gitu. Artinya apabila dia nyender dia bisa, maka boleh nyender. Kesimpulannya begitu. Namun apabila nyender pun tidak bisa, ya tadi dikembalikan kepada hukum bahwa dia boleh sholatnya sambil duduk. Nah ketika sambil duduk, ya tentunya dia menyempurnakan sujudnya, kan gitu maksudnya, seperti biasa, karena dia sholatnya sambil duduk. Tapi apabila dia bisa berdiri tapi nyender, maka dia wajib nyender, gitu. Bila perlu di sini au mustadan wa nahwa dzalik, yaitu dia mengupahi orang yang memegang dirinya ketika dia sholat sambil berdiri, begitu. Kalau sholat Jumat sih bagaimana? Sholat Jumat ya tetap bisa sholat Jumat seperti tadi. Misalnya ngupahin orang untuk memegang dia supaya sholatnya berdiri. Nah untuk sholat Jumat khususnya begitu, karena dia juga yang lain juga berkewajiban sholat Jumat, gitu. Maka orang lain tidak harus menerima tawaran walaupun dikasih upah, kan gitu. Jadi dikasih upah, tolong pegangin saya ketika saya sholatnya berdiri, begitu. Namun apabila bisa senderan, ya senderan, wajib senderannya, begitu. Dihukumi berdiri, dihukumi berdiri. Nah, bagaimana apabila ada orang yang dia itu bisanya rukuk saja, jadi ada orang yang bongkok, tidak bisa duduk, tidak bisa, paling rukuk terentang gitu. Tidur juga dia sambil duduk. Pernah saya temukan itu di daerah Cakung ya, Penggilingan. Saya pernah ngontrak di situ. Itu ada orang yang punya penyakit itu, jadi ini apa namanya? Boyok apa namanya? Pinggang. Jadi dia tuh bisanya ruku aja gitu maksudnya. Jadi membungkuk aja. Nggak bisa duduk gitu, tapi nggak bisa sujud. Bisa duduk tapi nggak bisa sujud.
maka lakukan seperti yang bisa. Ketika ruku ya ruku, ketika berdirinya dia ya ruku, gitu maksudnya begitu. Tidak berdiri tegak. Wa idza qaddaru ala ba'dil qiyam walau biqadri takbiratul ihram ta'ayyana alaihi ay yakuma bil qadri al mustata' thumma yusalli min julusin ba'da dzalik. Apabila ada orang dia bisa berdiri tapi cuma 1 rakaat, gitu maksudnya begitu. Sementara sholat zuhur atau sholat asar atau sholat Jum'ah kan harus 2 rakaat tuh Jumat. Maka boleh yang rakaat keduanya sambil duduk tuh boleh. Rakaat pertama berdiri, rakaat kedua duduk. Nah itu. Wassalatu min julusin takunu bidun istinada ila syai'in halil julus mata qaddara. Bahkan apabila cuma bisa takbiratul ihram, untuk bisa berdiri dia bisa Allahu Akbar. Lalu setelah itu dia duduk. Nah, itu boleh, begitu maksudnya, gitu. Artinya memang sholat sambil berdiri itu menjadi rukun sebenarnya bagi idhistata'a, bagi orang yang mampu berdiri. Fa illam yuqaddir 'ala al-julus illa mustanadan ta'ayyana 'alaihi al-istinad wa la yajuzu lahu al-ittija'. Fa in 'ajaza 'anil julus bi halataihi shalla muttaji'an aw mustalqiyan ala tafsil madhahib. Nah, apabila dia duduk juga tidak mampu, maka sholat sambil muttaji'an, sambil berbaring. Asalnya berbaring itu muttaji'an itu kepala sebelah sini, kaki sebelah sini, kayak mayat gitu. Nah, kalau misalnya nggak bisa juga ya au mustalqiyan, dibebaskan seperti pengen menghadapnya kemana, seperti kita sholat di kendaraan. Nah, sholat di kendaraan itu seperti sholat orang sakit pada hakikatnya begitu. Jadi menghadap kemana, rukunya pakai isyarah, sujudnya pakai isyarah. Tetapi ini semua tingkatannya adalah ya tadi secara sempurna duduk berdiri. Lalu apabila dia bersender maka bersender. Dia tidak mampu sambil duduk. Duduk harus bersender, ya bersender wajib, gitu maksudnya. Bersendernya wajib. Dia cari senderan seperti misalnya pakai kursi roda. Nah, itu seperti itu. Dia kemudian tidak mampu juga melakukan itu, berarti sambil berbaring. Berbaring seperti yang dipraktekkan, sebelah sini kepala, sebelah sini kaki, tidak bisa, ya udah mustalqiyan, dibebaskan sholatnya istiqlalan. Istiqlalan itu ya bebas, merdeka itu dalam pengertian menghadapnya kemana dia bisa, seenaknya aja, maksudnya begitu. Seperti kita di bangsal rumah sakit kan ya, di rumah sakit bangsalnya kadang menghadap kemana gitu. Nah, itu seperti itu, sebisanya dia. Nah, sama dengan sholat orang yang berada di kendaraan kan gitu. Jadi makanya dalam Al-Quran kan man kana maridon aw ala safar, kan begitu. Baik itu dia sakit atau dia berada di perjalanan. Nah, sholatnya seperti itu, begitu. Itu pun di perjalanan itu apabila memang perjalanannya kita bukan kendaraan pribadi, kan gitu. Kalau kendaraan pribadi juga, kalau misalnya kendaraan pribadinya pesawat, nah beda lagi kan begitu. Repot dia, harus mendarat gimana kan begitu. Kalau kendaraan pribadi pakai mobil ya kita kan bisa santai gitu maksudnya begitu. Artinya bisa santai, bisa di mana saja. Nah, itu ya. Maka sholatnya ya seperti biasa seharusnya mah gitu. Cuma kita boleh ngambil rukhsah. Jadi rukhsah itu sebenarnya boleh diambil keringanannya, maksudnya ya. Boleh diambil, boleh tidak diambil. Tapi dalam kondisi sakit seperti ini berbeda dengan safar. Kalau safar boleh dijamak gitu apabila memenuhi syarat standar perjalanan 16 farsakh. 16 farsakh itu 1 farsakh 3 mil. 1 mil itu 1,7 ya 2 kilo lah gitu. 1,7
kilo, ya kurang lebih sekitar 83 ya kilo, 85-83 lah. Nah itu apabila perjalanan itu kita boleh melakukan qashar dan jamak begitu. Yang penting kita safar itu dan syaratnya itu safar itu ya dia sholatnya di perjalanan Pak, nggak boleh di rumah gitu kan, karena kita kan di rumah. Ya syaratnya bagaimana? Ya syaratnya kita nih misalnya rumah di mana, Mas Prayogi di mana sholat rumah? Sini. Nah itu misalnya dia mau pulang ke Jawa misalnya gitu ya. Ya dia sholat di sini, dia niat pergi. Saya mau melakukan perjalanan hari ini. Dia sholat duhurnya di masjid. Boleh itu qashar jama di situ, gitu. Digabung zuhur sama asar tarik. Karena nanti saya mau naik kereta. Kalau misalnya ini repot sholatnya begitu. Nah itu boleh itu niat. Lalu dia balik lagi ngambil tas. Nah, langsung berangkat baru. Gitu maksudnya. Gitu. Itu caranya seperti itu. Harus di perjalanan. Masih dihukumi perjalanan dia karena dia sudah jalan gitu maksudnya begitu. Ya itu mah namanya di rumah, bukan di perjalanan. Jadi kalau mau di perjalanan atau di rumah siapa gitu misalnya nggak ada masjid, nah, Mas Prayoga misalnya di rumahnya Pak Haji, ya dia jalan itu ke rumah Pak Haji, sholat dulu, Pak Haji numpang sholat saya. Nah itu kan itu perjalanan. Nah itu perjalanan namanya itu. Gitu, udah keluar dari rumah. Lalu kemudian dia balik lagi ngambil tas, ya ibaratnya dia ada yang ketinggalan ngambil tas begitu. Ini yang banyak tidak diketahui oleh orang ini. Lalu misalnya kita nih nyampe ke rumah di kampung, itu sebenarnya kalau hukum asal sih nggak boleh nyampe rumah dulu, kita mampir ke masjid dulu, sholat dulu kalau memang sholatnya jama' takhir. Misalnya nih zuhurnya ya, dan niat sholat jama' itu harus di awal ya waktunya ya. Maksudnya di awal waktu itu begini maksudnya, zuhur dengan asar niatnya di zuhur. Jangan sudah zuhurnya lewat, asar baru niat jama', itu nggak boleh gitu. Jadi niatnya di waktu yang pertama. Zuhur sama asar niatnya di sholat zuhur. Datang waktu sholat zuhur kita niat mau menjamak sholat zuhur apa dengan asar ditarik ke zuhur misalnya, atau sebaliknya zuhur ditarik ke asar, jama' takhir berarti begitu. Begitupun nanti ketika maghrib dan isya. Jadi nggak boleh diborong zuhur, asar, maghrib, isya, nggak boleh. Aturan kalau zuhur dengan asar, zuhur ditarik ke asar atau sebaliknya asar ditarik ke zuhur. Datang waktu maghrib kita di situ niat kita mau menjamak maghrib ke isya atau isya ditarik ke maghrib. Ya biasanya sih maghrib ke isya karena maghrib itu waktunya sempit kan begitu. Maka udah jama' takhir aja nanti. Jadi diniatinya di sholat yang pertama, bukan di sholat yang kedua. Harus dengan sadar, dengan sesadar-sadarnya. Tidak harus benar-benar tahu jam, tahu waktu, maksudnya begitu. Jadi kadang kita sudah lewat zuhur, sudah lewat maghrib, baru niat gitu misalnya, niat jama'. Itu sudah nggak sah sebenarnya secara hukum fikih gitu maksudnya. Jadi harusnya adalah dia niatnya di waktu yang pertama, di waktu yang sholat yang pertama. Niat doang dalam hati, saya mau narik asar ke zuhur atau zuhur ke asar. Udahlah saya nanti di jama' aja. Nah itu berarti sudah niat itu dalam hati. Nanti pelaksanaannya nanti misalnya jama' takhir, kan begitu. Dan juga perjalanannya bukan perjalanan maksiyah. Nah berbeda dengan dalam kondisi sakit Pak. Dalam kondisi sakit tidak ada jama', tidak ada qashar, gitu maksudnya begitu. Justru di sini sholat seperti biasa, tetapi bisanya apa? Sambil berdiri, nggak bisa sambil duduk. Berdiri bisa nyender, ya wajib nyendernya, gitu maksudnya. Diupayakan berdiri. Berdiri sebagian rokaat yang lain dia tidak mampu, ya lakukan seperti itu. Nah begitu juga tentang julus atau sambil duduk juga sama. Jadi rentetannya seperti tadi terus sampai kemudian dia istiqlalan.
dibebaskan dia mau menghadap kemana, tidak mesti harus aturan-aturan yang dirumuskan di dalam fikih sebelumnya, yaitu sambil berdiri atau sambil duduk dan sebagainya, begitu. Misalnya dia bangsalnya itu menghadap kemana, ya silakan menghadap kemana. Dia nggak bisa duduk, ya udah sambil berdaring, sambil ngerengkel tau, ya ngeringkel gitu maksudnya gitu, ya ngeringkel gitu sambil merkungkung begini, ya nggak apa-apa, karena kondisinya sakit. Termasuk orang yang mohon maaf, Said tadi salisal baul gitu maksudnya, yang apabila dia berdiri bolnya keluar, maka dia sambil duduk juga sama, bolnya keluar, dia sambil berbaring. Ada yang keluar dari air dari kelaminnya itu air kencing terus gitu nyumber kan biasanya begitu. Itu bagaimana? Itu kan hadis sepanjang ini kan pakai selang tuh, biasanya begitu ya. Kelihatan kan kuning-kuningnya periduannya begitu ya, orang sakit, dan itu nyata itu dalam kehidupan di rumah sakit itu seperti itu. Nah itu nggak apa-apa walaupun dalam kondisi seperti itu. Nah kadang itu kita yang sakit, ya naudzubillah ya, misalnya naudzubillah kita sakit itu merasa tidak yakin ini bagaimana sholatnya gitu maksudnya. Merasa kadang kita tidak yakin, nah itu setan masuk tuh. Sebenarnya tetap kita wajib sholat walaupun sambil tayammum gitu. Maka iyadatul marid, etika adabu iyadatul marid, etika menengok orang sakit, salah satunya adalah memperingati tentang sholat. Ingatkan sholatnya bagaimana ini gitu. Nah itu penting. Jangan kadang kan kita merasa ketika diperingati dia tersinggung, jadi dikirain kita tidak sholat. Gak usah kita tersinggung. Kadang diperingati itu justru sunnah, memperingati orang yang lagi sakit tuh. Ini bisa sholatnya seperti biasa. Oh sambil duduk oh ya udah duduk, nggak apa-apa gitu maksudnya. Jadi kadang kan merasa ketika diperingati begitu sama tetangganya atau sama siapa, kadang dia tersinggung begitu. Oh dikirain gua kagak sholat katanya begitu. Gak usah tersinggung Pak. Kalau diperingati tentang sholat itu harus terima kasih, bener itu. Harus terima kasih gitu maksudnya, sudah diperingati. Nah ini kadang kita merasa bahwa tadi ketika sakitnya seperti kadang berlumuran darah dan sebagainya habis operasi gitu maksudnya begitu ya. Berbeda dengan orang yang melahirkan ya, jangan kalau melahirkan maka tidak boleh sholat kan begitu, masih darah nifas kan gitu. Nah ini orang laki-laki yang misalnya habis operasi tuh darahnya masih berceceran kemana-mana, waktunya sholat, ya silakan laksanakan, gitu maksudnya. Pokoknya selagi kesadaran akal masih ada dalam dirinya, maka dia tetap wajib sholat, tidak boleh ditinggalkan. Nah itu mabahis sholatul marid kaifa yusolli. Nah kemudian ada pembahasan kaifa yusallil musalli qa'idan. Duduknya itu ada 3 cara. Ada murabba'un itu bersila nih begini. Ini namanya murabba'. Duduk bersila atau duduk iftiros. Iftiros itu seperti tahiyat awal, itu iftiros namanya. Ada yang tawarruk, tahiyat akhir. Nah yang paling bagus itu iftiros gitu maksudnya. Iftiros duduk tahiyat awal, lalu ketika tahiyat akhir dia bisa melakukan tawarruk, ya tawarruk karena memang tahiyat akhir. Tapi dia tidak bisa sakit misalnya kakinya kan, karena kakinya itu kan dijagongin didudukin kan gitu maksudnya ya. Iya, atau ininya kaku. Maka dia tawarruk bisanya begitu. Ya silakan tawarruk. Nggak bisa juga tawarruk, maka murabba itu bersila Pak, begitu. Bersila nggak bisa, ya semi murabba. Ya namanya begini gitu, glosor begini, gitu. Semi murabba ini, atau murabba mah begini, gitu. Segi 4 murabba itu begitu tuh, segi 4. Nah, kalau semi murabba itu begini, sama segi 4 cuma ininya diselonjorin. Kita bisanya begini, silakan. Tapi ketika sujud bagaimana? Nggak bisa sujud dia, ya udah pakai isyarat. Yang penting membungkukkan.
Tapi apabila dia bisa sujud, lakukan sujud, begitu. Berarti pas sujud dia ditarik kakinya seperti biasa sujud, begitu. Gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi kaifa yusallil musalli qa'idan, bagaimana cara duduknya? Ya seperti tadi. Begitu. Di sini pada hakikatnya ada 3, yaitu iftiras, tawarruk dan murabba. 3-tiganya nggak bisa, ya udah diselonjorin bisanya. Atau misalnya sebelah sininya sakit, maka dia sambil miring sambil begini sholatnya, ya nggak apa-apa. Itu yang dimaksud istiqlalan tuh begitu. Tapi dihukumnya dia sambil duduk, bukan sambil berbaring, gitu. Apa gimana? Saya pernah melihat jamaah itu sehat. Ya. Tapi kemudian setelah sholat wajib, dia sholat sunnahnya itu dengan duduk. Oh iya. Ya ini mau saya jelasin ini. Nah, untuk sholat sunnah boleh sambil duduk gitu maksudnya. Tapi ya tetap pahalanya lebih besar daripada berdiri, daripada duduk, maksudnya duduk daripada duduk dan berdiri lebih besar daripada daripada duduk berdiri itu. Jadi boleh sholat tarawih nih. Tapi jangan bilang-bilang yang enggak ngaji. Jadi sambil duduk tuh boleh. Iya, nanti duduk semua. Kadang kita kan capek banget tuh. Misalnya capek banget, iya, dalam kondisi yang capek luar biasa, maka kemudian ya silakan kita sholatnya sambil duduk. Tapi itu untuk sholat sunnah. Kalau sholat wajib, ya lebih bagus, bukan lebih bagus, harus dipaksa untuk berdiri apabila di kita sehat. Cuma kita lihat ya kita tidak suudzon sih, cuma sempat bertanya dalam hati, di Mekah ataupun di Madinah banyak sekali yang sholatnya sambil duduk. Dia bisa jalan gitu, bisa tawaf gitu. Hari pas sholat dia duduk, bawa kursi gitu, ambil kursi, duduk dia, begitu. Ya Pak Haji begitu ya di sana ya. Dan itu banyak sekali yang kayak begitu. Saya aneh gitu. Ternyata di mazhab Hanafi itu boleh seperti itu. Nah ini mazhab Hanafi itu membolehkan. Iya. Nah itu di sana itu boleh gitu maksudnya. Walaupun sholat wajib gitu, pas waktunya datang sholat dia itu duduk sholatnya begitu. Gitu. Iya, ambil kursi, duduk dia. Gitu. Ada yang kalau takbir kemudian duduk. Setelah itu mau sujud dia dipindah ininya. Dia sujud. Ada yang duduk aja, jadi isyarat sujudnya gitu. Dia cuma membungkukkan saja. Padahal dia udah bisa berdiri, bisa jag-jag, bisa apa-apa, ketika selesai ya dia pergi gitu maksudnya. Gitu. Dan itu banyak sekali yang kayak begitu. Ya udah kita nggak usah rewel lah, karena memang ada madhabnya kan gitu maksudnya begitu. Jadi itu ya, kaifa yusolli al musolli qa'idan, itu orang yang sholatnya sholatnya sambil duduk, ya duduknya seperti yang dilakukan. Apabila tidak bisa, sekali lagi utamanya si tadi pilihannya kalau dalam fikih. Tapi kalau duduknya di kursi kan beda lagi itu, tidak termasuk ketiga-tiganya kan begitu. Berarti memang dia kenapa ada yang kena stroke gitu, bisa jalan tapi dia tidak bisa sujud, ya itu sholatnya sambil duduk pakai kursi, dia bawa kursi dari rumah gitu maksudnya. Iya, dari tongkat benar. Kalau di sana kursinya banyak gitu, kursi begitu gitu, tinggal ngambil itu bagian itu dan memang diperuntukkan untuk, itu ada tulisannya untuk wakaf, tulisannya wakaf. Memang diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak bisa, ya kadang tidak bisa sujud, tidak bisa dia bisa berdiri tapi tidak bisa sujud mungkin gitu. Maka dia sholatnya sambil duduk di kursi, dan itu nyata luar biasa di dalam kehidupan, kan gitu maksudnya.
Idza ajaza 'anil ruku', apabila dia tidak mampu ruku' dan sujud, maka rukunya pakai isyarah. Nah itu seperti yang tadi, orang yang sholat sambil duduk, dia tidak mampu ruku' dan juga tidak mampu sujud. Nah itu beberapa pembahasan yang berkaitan dengan sholat yang dilakukan oleh orang-orang yang sakit. Jadi yang tahu sakit itu kitanya sendiri gitu maksudnya. Jadi kita tidak usah menjas orang lain nih, orang sehat begitu kok sholat sambil duduk. Udah, yang merasakan tuh orang yang bersangkutan. Persoalan dia jujur apa tidak ya persoalan lain gitu maksudnya. Yang jelas dia sudah mau sholat, kita hargai. Itu aja udah begitu. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Sampai jam berapa sih? Suruknya sampai jam ya. Berapa? 5 menit? Oh 6 menit. Ya, jadi sholat yang dilakukan oleh orang sakit artinya itu masih merupakan kewajiban bagi dirinya, namun kaifa yusolli, dan itu yang dibahas. Artinya yang perlu diselesaikan. Bagaimana dia mampunya? Apakah dia mampu setengah berdiri, berarti berikutnya dia sambil duduk, atau dia mampu nyender dan sebagainya. Lalu balik lagi, dia bisa duduk, kemudian yang lainnya bisa cuma sambil berbaring, maka lakukan duduk dulu baru berbaring. Ketika takbir gitu maksudnya, dia berbaring gitu. Dia mampu untuk melakukan itu duduk, tapi apabila dipaksakan duduk, dia penyakitnya semakin kambuh atau semakin lama sembuhnya, maka dilakukan sambil berbaring. Begitu juga ketika dia mampu berdiri, tapi apabila berdiri penyakitnya kambuh, maka dia diharuskan sambil duduk. Jadi yang tahu kondisinya adalah dirinya, bukan orang lain atau rekomendasi dari medis, dokter, kan begitu. Jangan terlalu lama berdiri, nanti kamu sakit ininya, penyakitnya misalnya, atau tulangnya masih belum kuat, maka silakan sambil duduk. Harus nyender, ya nyender gitu maksudnya. Tapi kalau nyender dia ngantuk, tidur gitu maksudnya, begitu. Ya. Misalnya kan gitu maksudnya. Nah itu ya silakan diperingati, ada temennya atau orang lain yang peringati supaya dia tidak tidur kan gitu. Karena kalau tidur kan hilang akalnya, begitu kira-kira begitu. Maka dijaga, diperhatikan. Nah itu rambu-rambu seperti itu ada di dalam ilmu fikih, dan itu pembahasannya sangat luas gitu maksudnya tentang hal itu. Nah tadi yang direkomendasikan di dalam duduk itu cuma apa? Cuma ada 3 kalau di sini mah, iftirash, tawarruk, dan murabba. Kalau tidak bisa, silakan bisanya duduk seperti apa? Gitu maksudnya. Sambil diselonjorin, sambil mentang misalnya karena sakit gitu. Nah itu silakan. Ya kira-kira enak lah gitu maksudnya. Begitu ya. Termasuk Bapak, ketika kita misalnya mohon maaf kelaminnya sakit, habis dioperasi atau bagaimana gitu, ketika dia pakai sambil berdiri, maka kegesek-gesek, maka semakin sakit. Ya udah sambil duduk juga sama masih kena kegesek-gesek, ya udah sambil berbaring, pakai isyarat. Boleh nggak sambil duduk tapi isyarat? Boleh. Dia sambil duduk tapi diam, dia tidak ruku tidak apa, tapi rukunya isyarah, sujudnya juga isyarah. Karena kalau banyak gerak dia semakin kegesek sehingga dia sakit. Jadi istilahnya itu yang tahu sekali lagi kondisinya adalah orang yang bersangkutan. Gitu ya, begitu ya. Cukup ya.
Demikian mungkin beberapa hal yang bisa disampaikan, dan saya pribadi mengundang jamaah sekalian, barangkali yang belum nyampe informasinya, nanti malam ba'da Isya dimohon kehadirannya untuk acara akikah putri saya yang kelima. Apabila ada waktu ya monggo dihadiri. Acaranya cukup doa bersama dan makan-makan sajalah, begitu. Mohon doanya dari jamaah sekalian supaya bisa hadir. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum wa ufawwidu amri ilallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.